Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sungguh bersyukur dan kita mau bersyukur karena di minggu terakhir di bulan Juni ini Tuhan yang sama itu, Tuhan yang setia itu kembali mengundang kita bersama-sama untuk boleh memuliakan, memuji dan juga meninggikan nama Dia. Sebab Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita, yang menyertai kita di tiap-tiap langkah kita. Maka dari itu, sebelum kita memasuki jauh lebih dalam ke dalam ibadah kita, mari saya mengajak kita untuk boleh menundukkan kepala kita. Mari kita mau datang ke hadirat-Nya dengan rendah hati. Kita mau merenungkan akan kebenaran-Nya, kita mau datang ke hadirat-Nya. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Dengan bangkit berdiri, dengarkanlah panggilan ibadah yang berkata demikian. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Puji Tuhan karena kita mempunyai Allah yang besar, Raja yang besar. Sembahlah Dia, agungkanlah nama Dia, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dengan puji-pujian kita. Bersama-sama kita katakan.
kita puji. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya, amin ya amin. Selama-lamanya, selama-lamanya Engkaulah Allah yang besar, Allah yang mulia. Engkau Allah yang kembali mengundang kami untuk memuliakan, untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu, Sang Allah Tritunggal itu. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian, kami menaikkan setiap hormat, syukur, dan kuasa hanyalah kepadamu. Biarlah dari mulut kami dan hati kami mengalir pujian yang kekal selama-lamanya bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Kuduskanlah jemaat-Mu pada saat ini dan hadirat-Mu yang menguasai hati kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diberikan satu kali kesempatan lagi untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Oleh sebab itu, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akui segala kelemahan, kegagalan, dan pelanggaran kita di hadapannya. Biarlah melalui kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, hati kita dipulihkan dan hidup kita kembali berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian karya terbesar yang mengatakan, kasih yang terindah hanya kutemukan di dalam-Mu Yesus. Tiada pernah
dari hati kita yang paling dalam, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Betapa kami mengagumi Engkau ya Tuhan. Karena betul Engkau adalah Tuhan yang layak untuk kami kagumi. Engkau adalah Tuhan yang layak untuk menerima semua puji-pujian, pengagungan. Dan hati kami ingin berkata, Tuhan, Engkau adalah satu-satunya. Engkau yang paling kami kasihi. Kami ingin belajar untuk hidup taat. Kami ingin hidup mengasihi Tuhan. Kami ingin hidup kami boleh menjadi sesuatu kesaksian yang indah menceritakan akan Tuhan. Tuhan, kami sering kali berkata, Tuhan pakai hidupku. Tuhan jadikan hidupku menjadi alat Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan hati kami seringkali berkata, Tuhan, inilah hidupku. Aku serahkan kepada Engkau. Tapi seringkali pada kenyataannya, hidup kami tidak seperti apa yang kami ucapkan. Hidup kami tidak selalu menaruh sandaran, tidak mengandalkan akan Tuhan. Hidup kami kedapatan mungkin Tuhan tidak mempermuliakan akan nama Tuhan. Seringkali ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, bahkan ketika ada kesuksesan yang kami alami, kami hanya lupa kepada Tuhan. Kami tidak lagi hidup taat. Kami tidak lagi hidup dengar-dengaran. Kami tidak lagi tunduk kepada apa yang Tuhan mau.
Sehingga pada akhirnya, apa yang menjadi kata hati kami, Tuhan pakai hidupku. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu. Seringkali itu terbalik. Kata-kata kami, pikiran kami, perbuatan kami, seringkali mendukakan hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, membuat Tuhan begitu sedih. Dan bahkan orang-orang di sekitar kami pun tersakiti oleh perkataan kami, oleh perbuatan kami. Dan akhirnya mereka tidak mendapati ada Kristus, ada kasih Kristus, ada kebenaran Kristus yang memimpin kami. Tuhan, hari ini kami sadar ada banyak perkataan dan perbuatan kami yang tidak sesuai. Hari ini kami mengakui, hari ini kami datang, hari ini kami meminta ampun kepada Engkau. Tuhan, berbelas kasihilah kepada aku orang yang berdosa ini. Tuhan, jangan biarkan kondisi, jangan biarkan keadaan, jangan biarkan kelemahan, jangan biarkan hidup ini terus berjalan sedemikian. Tapi biarlah Engkau kembali boleh membawa kami kembali. Engkau kembali boleh mengingatkan keberdosaan kami, kejatuhan kami, kegagalan kami, ketidaktaatan kami. Supaya karya terbesar salib Kristus, kematian Kristus yang adalah untuk kami, tidak kami sia-siakan. Anugerah itu kami boleh hargai, kami boleh pegang erat-erat, dan kami boleh belajar untuk hidup, dan kami boleh terus hidup belajar untuk boleh menyatakan Tuhan, sehingga kami boleh betul menjadi anak-anak Tuhan yang terus diproses, dibentuk, semakin hari semakin hidup di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami. Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang baik, yang boleh terus menyatakan belas kasihan dan pengampunan kepada kami orang yang berdosa. Inilah permohonan kami yang kami mintakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Bagi kita yang telah ditebus dosanya oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang berbunyi, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jemaat sekalian, kita percaya dan kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang menyayangi kita. Sebab itu kita mempunyai alasan untuk bergirang dan bersuka cita karena Dia. Apakah ada amin Bapak Ibu Saudara? Maka dari itu pada saat ini juga saya mengajak kita semua untuk boleh katakanlah ke kanan, ke kiri kita, ke depan, ke belakang kita. Dia girangkanku, Dia girangkanmu. Mari bersama-sama kita katakan ke sebelah kanan kiri. Dia girangkanku,
girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dengan bertepuk tangan, mari kita bersama-sama memasuki gerbangnya yang kudus itu dengan hati penuh syukur. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikannya. Mari bergilanglah, bersukacitalah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi katakan, gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dengan tetap bersukacita, mari sekali lagi masukilah gerbangnya. Datanglah, bersukacitalah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah dia memanggil setiap nama kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Bersama-sama katakan, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Dengan percaya jawablah. Jawab ya. Ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah ya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, sebab dia girangkan hati kita. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, bersama dengan gereja Tuhan di seluruh dunia dan di sepanjang abad, mari bersama-sama kita mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu. Biarlah Tuhan senantiasa mempersatukan hati kita, saling mengasihi dan saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Kiranya kasih Tuhan nyata terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Jadikan Kami Satu. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat
satu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, yang empunya kehidupan ini ya Tuhan. Kami datang di bawah kaki salib-Mu. Dalam waktu yang indah yang sudah Tuhan berikan dan percayakan bagi kami saat ini. Kami rindu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melalui lawatan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan diberitakan. Tuhan, pimpin hamba-Mu ini yang terbatas dan berdosa ini. Biarlah supaya pada saat ini perkataan Tuhan saja yang hamba-Mu sampaikan. Pimpin juga anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian dan hati untuk kami dapat mengerti, berefleksi, serta melakukan firman pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Waktu seluruhnya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ya, kita bersyukur pada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya membawa salam damai dari setiap rekan Sivitas Akademik dari SMTK PPMT Anjungan. Kiranya kita semua terus bertekun di dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya adalah keseimbangan antara kasih dan teguran. Keseimbangan antara kasih dan teguran. Memang nats yang akan kita pelajari adalah dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32, tapi saya akan mengulas lebih jauh, kita ke belakang melihat dari kitab Hosea. Ya, Bapak Ibu, kita buka kitab Hosea 2 ayat 1 sampai 5. Kitab Hosea 2 ayat 1 sampai yang kelima, kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Hosea 2 ayat 1 sampai 5 juga kita baca juga nanti Efesus pasal 4 ayat 25 dan ayatnya yang ke-32. Pertama-tama Hosea 2 ayat 1 sampai 5. Ya, sudah menemukannya ya Bapak Ibu? Baik. Ayat yang pertama, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Ya, pembacaan kita lanjutkan dari Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Saya ayat yang 25, Bapak Ibu ayat yang 32 ya. Demikian firman Tuhan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 32. Amin. Ya, Bapak Ibu, ketika saya diberikan tema ini, saya teringat berbagai peristiwa
kejadian yang ada di pelayanan saya ya. Belakangan ini memang kami bergumul ya antara teguran dan kasih dan bagaimana menyeimbangkannya. Dan realitanya Bapak Ibu pada hari ini mungkin kita lebih banyak menemukan orang lebih suka menegur. Betul Bapak Ibu? Daripada kita ditegur. Benar gak? Siapa di sini yang lebih suka ditegur? Siapa di sini yang lebih suka menegur orang lain? Ya, jawab dalam hati ya. Tapi saya yakin menegur itu lebih enak, lebih gampang ya untuk dilakukan daripada ditegur. Nah, di tempat pelayanan saya SMTK PPT Anjungan ya, di sekolah berasrama yang memiliki banyak anggota begitu ya. Itu kehidupan perlu diatur dengan sedemikian rupa. Maka untuk mengaturnya lebih gampang, kita punya sebuah aturan ya. Jadi memang ketika anak-anak dari berbagai daerah Kalimantan Barat ini datang ke tempat kami, mau bersekolah di tempat kami, itu dari awal. Dari awal itu mereka menyetujui dan menyepakati apa yang nanti harus dilakukan, pembentukan seperti apa yang mereka alami di sekolah kami, itu salah satunya adalah melakukan berbagai macam aturan begitu ya. Dan ketika dijalankan dalam masa tahun ajaran yang baru begitu, mereka butuh penyesuaian yang sangat luar biasa Bapak Ibu, tidak mudah. Karena mereka terbiasa di kampung, mungkin hidupnya lebih bebas begitu ya. Ketika datang di tempat kami, wah aturan-aturan itu banyak sekali. Ya. Tetapi tujuan dari aturan-aturan ini ya dikenakan atau dilakukan untuk mereka semua, itu bukan semata-mata untuk pada akhirnya mencari kesalahan, menghukum, atau memang yang baiknya mengelola kehidupan lebih baik. Tidak hanya itu saja. Ya. Tetapi untuk pembentukan supaya mereka semakin serupa dengan Kristus. Ada visi misi yang ada di dalamnya. Tentu di dalam pelaksanaannya ketika mereka tidak mudah untuk melakukannya, pasti ada konsekuensinya. Ketika mereka melanggar begitu ya. Segala sesuatu ada konsekuensinya, termasuk kehidupan berasrama di SMTK PPMT. Ketika mereka melanggar ada teguran dari yang paling ringan sampai yang paling berat sesuai dengan apa yang menjadi kesalahan yang mereka lakukan begitu ya. Jadi mereka disiplin supaya memiliki karakter seperti Kristus. Dan ketika kami menegaskan, melaksanakan pembentukan yang seperti itu ya, bimbingan kami adalah, pegangan kami adalah kasih yang menjadi dasarnya. Bukan semata-mata wah kemarahan dilempar begitu saja, teguran yang keras dilempar begitu saja, tidak. Tetapi ada kasih di dalamnya, ada harapan untuk Bapak Ibu guru, staf semua, supaya hidup mereka lebih baik, yang terutama mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa komunitas Kristen seperti komunitas kami itu modelnya juga di gereja ini juga sama ya. Pasti setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus itu bergumul bagaimana menerapkan kasih, menerapkan teguran itu dengan keseimbangan. Nah, mari kita belajar bersama dari kitab Hosea tadi ya. Dan kita melihat kalau ada ketidakseimbangan itu biasanya outputnya susah Bapak Ibu ya. Realita pembentukan memang membutuhkan teguran-teguran yang seimbang ya. Untuk apa? Untuk disiplin. Hidup yang rentan mengalami tantangan dunia ini perlu kita lawan paham-paham yang salah itu melalui disiplin begitu ya. Kita adalah miniatur relasi antara Allah dengan umatnya. Kita ada di dalam kehidupan ini. Nah, kita lihat realitanya manusia tadi ya lebih suka menegur daripada ditegur, apalagi ditegur sama orang yang lebih muda daripada kita gitu ya. Bapak Ibu lebih mudah ditegur oleh orang yang lebih tua atau sepantaran kita atau anak-anak kita?
kadang suka nggak terima kan ya kalau kita ditegur sama anak-anak atau lebih muda daripada kita. Kita seringkali resistance tuh, defensif ya, nggak mau ditegur, marah, jangan so tahu begitu ya, masih muda, begini begitu gitu ya. Atau sebaliknya bagi kita yang ditegur oleh pihak yang lebih tua, yang lebih berkuasa, yang punya tempat begitu ya, kita seringkali juga menjadi putus asa, iya ya, aku nih banyak salahnya, mungkin susah dibentuk. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjauhkan diri dari komunitas, menjauhkan diri dari lingkungan kita. Jadi orang yang mengasingkan diri. Nah, yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu adalah mereka pun begitu. Mereka resistance terhadap teguran-teguran yang sudah Tuhan berikan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, umat Tuhan selalu membelakangi Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya berbagai hal teguran yang lebih keras lagi Tuhan berikan kepada mereka pada waktu itu. Maka ayat 1 sampai ayat yang kelima dari kitab Hosea tadi adalah teguran yang keras kepada umat Tuhan Israel bagian utara. Nabi Hosea memberitakan kepada mereka teguran-teguran Tuhan, apa yang menjadi hukuman Tuhan kepada mereka. Ya. Jadi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu digambarkan seperti relasi antara Hosea dan Gomer, suami dan istri yang tidak setia. Ya. Tuhan sebagai suami yang setia, tetapi bangsa Israel seperti istri yang tidak setia, yang melacurkan diri, yang mengarahkan hatinya kepada berhala-berhala di luar Tuhan Yahweh pada waktu itu. Jadi Allah dengan keras menegur Israel pada waktu itu. Ya. Kita seringkali juga salah pemahaman tentang kasih, tentang teguran ini. Kita melihat bahwa ya kasih yang sebenarnya itu ya bersikap lemah lembut, selalu menyetujui dan memanjakan setiap kita. Betul Bapak Ibu? Bukan karena ketidaksukaan seperti peristiwa-peristiwa yang tadi saya ceritakan gitu ya. Tetapi kita berpikir bahwa kasih itu adalah kasih yang bersifat lemah lembut saja, menyetujui saja, memanjakan, elus-elus gitu ya kepala kita, tepuk-tepuk bahu kita begitu ya. Enggak ada yang namanya memukul. Tidak ada yang namanya marah-marah, tegur secara keras. Kita berpikir juga bahwa ya kasih itu toleransi lah. Ya, karena kita kan hidup dalam keadaan damai saja. Perdamaian harus selalu kita ciptakan. Maka supaya damai, ya udah diemin aja. Daripada kita tegur, salah ngomong, terlalu sakit bagi dia gitu ya. Kita menjaga perdamaian yang palsu sebenarnya Bapak Ibu. Atau kita juga berpikir bahwa kasih itu membiarkan seorang berenang di dalam lumpur dosa. Justru itulah yang membawa kepada kebinasaan. Dan Tuhan, Alkitab, firman Tuhan pada hari ini tidak memahami kasih seperti itu. Tetapi kasih yang transformasional itu berlawanan dengan kasih yang kompromi. Jadi dia apa? Berani menegur dengan keras. Itulah teguran yang sejati. Tetap lahir dari kasih. Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat pada Amsal itu ya, engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ini memang konteksnya antara relasi orang tua kepada anaknya. Nasihat ini diberikan. Tapi ini relevan Bapak Ibu dengan kehidupan kita secara menyeluruh. Jadi mengasihi itu melalui teguran. Teguran itu ada aspek kasih di dalamnya yang harus mendasarinya. Jadi teguran itu tidak marah-marah, tidak membabi buta. Itulah yang Tuhan kita miliki. Seperti itulah Tuhan kita. Jadi ada konfrontasi aktif, penolakan total terhadap dosa. Yang namanya salah. Tidak ada abu-abu. Tidak ada ya bolehlah sekali-sekali. Tidak. Tetapi salah. Tinggal bagaimana bahasanya menyampaikan
kepada orang yang bersalah atau pihak yang bersalah. Dengan demikian kita menyelamatkan nyawa dan membangun kedewasaan rohani orang yang kita tegur atau kita yang ditegur. Begitu. Umat yang ditegur, ada pembaharuan, menyelamatkan dan kedewasaan rohani. Poinnya hanya satu, yaitu mengasihi dengan penuh melalui penolakan kompromi terhadap dosa. Ya. Kita sulit menyeimbangkan ini, kenapa? Karena kita telah jatuh di dalam dosa, bukan sekedar masalah psikologis nih. Wah, masa lalu bagaimana, iya. Tetapi yang paling parah, kita tidak bisa melihat atau menyeimbangkan antara teguran dan kasih, antara hukuman dan keselamatan itu karena apa? Karena terputusnya relasi antara Allah dan umatnya. Dan Allah mau perbaiki lewat apa? Lewat teguran. Kalau tidak pada teguran, mungkin Israel menuju kebinasaan itu. Dan itu nyata, real. Makanya butuh teguran yang nyata-nyata kepada umat Tuhan dan kepada kita hari ini, saudara. Umat terhubung dengan kenyamanan dunia, berhala kepada Baal. Makanya bahasanya di sini melacurkan diri di kitab Nabi Hosea ini. Ini sangat keras gambaran yang terjadi. Jadi kasih Allah itu relasional Bapak Ibu Saudara, bukan transaksional. Yang terjadi adalah Allah sebagai pihak yang mengasihi, yang setia dan yang mampu menghalaukan kuasa dosa, menyelamatkan kita dari kebinasaan itu. Dia yang mau rela membuka tangannya. Bukan atas usaha kita sendiri, tetapi Dia yang mau merendahkan diri, turun ke dalam dunia untuk kita semua. Kasih Allah yang setia itu tetap, Dia ingat janjinya. Di tengah-tengah memang murka yang harus menyala-nyala diberikan kepada kita, kepada umatnya. Menghukum dengan tegas pengkhianatan yang dilakukan umatnya ataupun kita semua pada hari ini. Jadi dua-duanya itu ada pada posisi yang sama dan memang berjalan bersama-sama. Tidak terpisah satu dengan yang lain. Atau bukan tidak seimbang satu dengan yang lain, tetapi sama dan seimbang pada porsinya Tuhan yang empunya kita. Maka pada poin yang pertama Bapak Ibu, kita menemukan melalui teks ini, kemarahan Allah bukanlah kemarahan yang membabi buta, melainkan penolakan mutlak untuk berkompromi dengan dosa. Maka Allah membatasi jalan kita yang salah. Seringkali kita menyangka bahwa saya sudah mengejar yang benar di depan mata saya di situ. Dengan cara-cara yang hebat, dengan usaha kita yang kuat, dengan waktu kita curahkan ke situ, padahal Allah mau bilang bukan ke situ. Sehingga Allah menyekat apa yang sedang kita kejar, ambisi kita yang salah. Jadi Allah menolak untuk berdiam diri saat umatnya itu menghancurkan diri mereka sendiri. Allah menolak untuk berdiam diri saat umatnya menghancurkan diri mereka sendiri. Kasih Allah tidak mengabaikan dosa. Dan pada bagian lain kita melihat karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Itulah kasih Bapa kita. Menegur anak-anak yang dikasihi dan disayanginya. Sehingga teguran itu bukan semata-mata karena emosional, karena kemarahan saja. Tetapi atas dasar kasih yang benci atas dosa-dosa yang kita perbuat. Allah membuka komunikasi terhadap hal itu. Yang kedua Bapak Ibu, teguran sebagai rem darurat untuk penyelamatan. Tidak suka dengan dosa dan juga sebagai rem darurat untuk penyelamatan. Kita bergumul ya kalau misalnya kita hidup sendiri atau lagi sendiri. Ya. Ketika kita sendiri biasanya itu kondisi yang paling rentan terhadap kita melakukan
dosa-dosa. Betul Bapak Ibu? Kita merasa benar dan lagi di atas begitu ya. Hidup lagi baik-baik aja. Melakukan ini itu orang gak ada yang pandang. Ya, itu masa-masa yang rawan. Tetapi Tuhan pada waktu itu dalam kehidupan umatnya, Tuhan membatasi mereka dengan duri dan tembok. Jadi mengatasi mereka dari jurang kebinasaan. Tuhan mencegah dengan sengaja, dia berintervensi di dalam kehidupan umatnya. Membatasi, menolak keinginan yang salah yang dikejar oleh umatnya. Ketika umat melihat kehidupan bangsa-bangsa lain, wah makmur luar biasa dan seterusnya. Tuhan membatasi mereka kepada jurang kebinasaan. Sehingga ada kata berhenti, stop. Saya tidak mau kamu celaka. Dalam kehidupan kita bisa lihat sehari-hari ya. Saya teringat masa kecil saya waktu masih kanak-kanak ya. Biasanya anak kecil susah dibilangin. Betul ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Pertama dengan lembut mamahnya atau bapaknya negur. Dengan panggilan anak ini gitu ya. Panggilan sayangnya. Jo, stop, jangan ke situ. Ya. Nama saya dipanggil masih secuil. Ya. Yang kedua, Jonathan, nada mulai gimana? Mulai tinggi ya. Jonathan, jangan begitu. Jangan ke situ gitu ya. Atau jangan pegang itu. Atas dasar sayang, mulai tinggi itu. Yang ketiga gimana? Dari panggilan sayang pendek, mulai menengah, makin panjang. Jonathan Kristianto, tidak boleh. Lalu tarik langsung. Ya. Seperti itu kan teguran. Yang sebenarnya Tuhan nyatakan. Udah berkali-kali sampai pada puncaknya Allah murka. Ya. Kita murka kepada anak-anak kita kan. Semata-mata di dalam kasih. Ya. Dan ini teguran itu seringkali Tuhan pakai sebagai rem darurat untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Ya. Dalam kehidupan kita juga seperti itu ya. Dan mari kita sampai poin kedua, kita mengevaluasi ulang kesulitan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita makin bergumul ketika kita mau balik sama Tuhan, dengarkan teguran itu. Dari yang lembut-lembut, menengah sampai yang keras itu. Tapi kita bertanya begini, kalau Tuhan mengasihi, mengapa hidup saya tetap penuh kesulitan dan kegagalan? Wah, rasanya ada yang gak sinkron. Tetapi begini Bapak Ibu, ya, kita harus melihat ya, kegagalan, kehilangan, dan jalan buntu yang kita sangka buntu itu bukanlah hukuman yang membinasakan. Seringkali itu adalah peringatan kasih sebelum kita jatuh dalam kondisi yang lebih hancur. Sebelum kita porak-poranda, binasa. Tuhan gak akan biarin itu terjadi. Maka firman Tuhan di bagian lain Wahyu 3 ayat 19 juga berkata, siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguh dan bertobatlah. Dan bentuk teguran sarana yang Tuhan pakai untuk menegur kita banyak hal lewat berbagai macam. Mungkin saudara kita, mungkin suami atau istri kita, dari orang terdekat, anak-anak kita, bos kita, rekan sekerja kita di kantor, di tempat bekerja kita, atau orang yang tidak kita kenal. Itu bisa menjadi sarana teguran Tuhan yang efektif buat kita semua Bapak Ibu. Amin. Nah, refleksinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita lebih senang yang mana? Tuhan menegur atau Tuhan bilang terserahmu aja deh. Kalau orang Jawa bilang sakarepmu gitu ya. Keras sekali. Membiarkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita
kita ngapain aja terserah kamu, begitu. Itu mengerikan sekali ketika Tuhan berkata seperti itu. Sebelum kita tertindas dan menyimpang, rasa sakit Tuhan itu titipkan, berikan kepada kita. Adalah cara Tuhan untuk membalut luka dosa kita secara perlahan-lahan, Bapak Ibu. Memang tidak mudah prosesnya, tidak gampang, bahkan sakit. Tetapi itu hal yang memulihkan kita. Sehingga kita kepada poin yang ketiga. Kasih Tuhan itu membuka pemulihan. Membuka pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan relasi dan kondisi keadaan setiap kita. Ya. Maka kita perhatikan dulu kepada ayat yang 18, Hosea yang tadi, Hosea 2 ayat 18. Kita belum bacanya Bapak Ibu. Nah, kita supaya lebih terang, kita membacanya bagian ini. Jadi ketika nabi-nabi Tuhan bersabda itu bukan hanya kata-kata hukuman saja, tetapi Tuhan seimbang antara teguran dan kasih. Dia memberikan kata-kata keselamatan juga di sini. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua ya, kita perhatikan bersama. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak dan mereka ini akan mendengarkan Yizreel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Loh Ruhama. Dan aku berkata kepada Loh Ami, umatku engkau. Dan ia akan berkata, Allahku. Jadi ketika Tuhan murka memberitahukan perkataan-perkataan hukuman, dia juga memberikan solusi supaya kita pulih. Dia memberikan jalan keluar untuk kita supaya kita kembali melihat Tuhan kita, melihat Allah kita. Yang selama ini kita salah menuju jurang kebinasaan, kita ditarik kembali untuk melihat wajahnya Tuhan. Meskipun umatnya terus membelakanginya, Allah tidak membuang mereka. Makanya Allah mengatakan, engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku di dalam apa? Di dalam keadilan, di dalam kebenaran, di dalam kasih setianya, di dalam kasih sayangnya. Ini tidak boleh terpisahkan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Relasi dengan Tuhan, Tuhan menegur kita. Di dalam kita juga berelasi dengan sesama kita. Ya. Kita menegur orang lain menegur kita. Harus memiliki keempat ini. Sehingga kita bisa bersikap rendah hati ketika ditegur orang. Kita juga mengenakan kasih dan rendah hati untuk menegur sesama kita yang anggota. Tadi di dalam Efesus. Pilarnya apa? Kebenaran dan kasih. Keadilan, kasih setia. Ya. Makanya di dalam Efesus 4 ayat yang kelima. Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Faktanya benar, ya benar, salah. Salah, kebenaran yang harus kita kasih tahu. Dan ketika kita memiliki keempat ini Bapak Ibu, ya, kita terhindar dari hal-hal ayat 26 sampai 31 di Efesus tadi itu. Ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Jangan sekali-kali kita jatuh ke dalam dendam. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi tetapi baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan dan seterusnya. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, fitnah dibuang dari antara kamu dan demikian pula segala kejahatan. Baik itu kita di dalam posisi ditegur
Kita dalam posisi menegur orang. Tidak ada kesombongan, rendah diri. Yang berfokus kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, tidak. Tetapi ingat, hidup kita ini adalah milik Tuhan yang dasarnya kasih dan keadilan Allah. Tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Sehingga kesetiaan dan pengenalan Allah yang sejati itu yang kita pegang. Bukan hal yang lain, ego kita, pandangan dunia ini, segala keuntungan. Relasional, bukan transaksional kasih dari Allah kita. Maka di dalam kehidupan berjemaat, Bapak Ibu Saudara, ya, tentu kita bergumul dengan berkata-kata, dengan tegur menegur itu. Mungkin di sini ada di antara kita yang masih segan ketika kita melihat jemaat yang lain ada melakukan ini dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita adalah orang yang seganan. Tapi bukan karena culture kita di Indonesia atau dunia bagian timur ini orangnya seganan, tidak. Tetapi mungkin kita sedikit terlupa akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa teguran dan kasih itu adalah hal yang seimbang yang harus kita hidupi bersama-sama. Mungkin juga di antara kita ada orang yang pihak yang ditegur. Ketika kita ditegur kita sangat resisten, bahkan kita marah dan akhirnya memutuskan relasi begitu saja dengan orang yang menegur kita. Mari kita pahami firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Tuhan menegur dengan kasih-Nya. Dan Dia selalu punya solusi untuk hal itu. Maka tidak heran Rasul Paulus di ayat yang terakhir pada pasal yang keempat itu, ayat yang ke-32 Bapak Ibu, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Solusinya apa? Kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Bukan usaha kita, hikmat kita sendiri. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu menegur dengan kasih. Dengan hikmat Tuhan. Seringkali kita serampangan kata-kata kita. Karena hanya dengan kasih saja kita bisa ditegur oleh orang lain. Kita terima dan merespons dengan positif. Dengan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena Kristus saja. Belakangan ini saya sangat bergumul juga perihal teguran dan kasih, keseimbangan di antara keduanya. Hidup menjadi pendidik atau hamba Tuhan, ataupun sebenarnya profesi yang lain juga pasti kita bergumul dalam posnya masing-masing ya. Kita menemui ada kesalahan, kita melihat adanya kejanggalan gitu ya di depan sana. Yang orang lain lakukan pasti kita seringkali manas. Kalau memang kita benar-benar teman kita itu tidak mau berada di dalam kesalahan itu dan tidak mau celaka karena kasih. Tapi seringkali karena dosa itu tertutupi, kita lebih fokus kepada kita nih, ego kita yang mau dikasih makan. Yang penting saya keluarkan itu amarah, yang penting saya keluarkan itu kata-kata tanpa kita berpikir apakah orang itu siap untuk menerima teguran kita. Sebaliknya ketika kita melakukan hal yang salah di mata orang lain, ya, orang lain melihat dengan standarnya firman Tuhan. Kita seringkali ketika ditegur itu kita tidak siap dan lebih banyak menuding bahwa kamu menghakimi saya. Kamu gak ngerti apa yang saya rasakan. Kamu gak ngerti apa yang saya kerjakan ini. Betul begitu Bapak Ibu? Maka dari firman Tuhan hari ini kita belajar ya. Tuhan yang punya solusi itu mengundang setiap kita. Di sana dikatakan orang yang tidak dikasihani menjadi yang disayangi Allah. Kita yang tidak layak. Atau orang yang bukan umatku itu sebenarnya diundang juga berpartisipasi di dalam kasihnya Tuhan. Allah berkata, umatku engkau. Sehingga setiap kita yang datang dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya berespon. Engkaulah Allahku, Allahku. Jadi mulai dari relasi, bukan transaksional. Ya,
kita menghidupi firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu pernah merasa begini gak? Kalau kita melewatkan teguran itu padahal kita tahu orang itu salah. Kita pas pulang ke rumah, aduh, kenapa saya tadi gak tegur dia ya? Lalu kita gelisah sendiri tuh. Doa sama Tuhan. Di situ kita minta ampun. Atau ketika kita juga tidak meminta hikmat dari Tuhan, menegur dengan kasih, dengan kata-kata yang benar, yang pas dengan kondisi waktu itu. Kita juga pas pulang nyesel kan? Ya Tuhan, kenapa aku sebegitu kerasnya? Kenapa aku tidak meminta hikmat dari Tuhan? Ketika saya menegur kawan saya, ketika saya menegur anak saya, ketika menegur istriku, suamiku, dan orang-orang yang kita temui. Kita berpikir ulang. Bagaimana kita seharusnya menegur dengan kasih. Menegur dengan seimbang. Menempatkan kasih dan teguran itu seimbang. Berjalan beriringan. Pemulihan yang Tuhan lakukan bukan hanya secara psikologis, spiritual. Bahkan di ayat ini Tuhan menunjukkan pemulihan fisik juga. Melalui pemulihan relasi dengan Allah. Tuhan memberi berkat, mengembalikan berkat tanah perjanjian itu kepada umatnya. Makanya ada perkataan Allah mendengarkan langit, langit membasahi bumi, mendengarkan bumi, bumi menumbuhkan gandum, anggur dan minyak, menyediakan minyak. Demikianlah kasih Allah kita kepada kita. Dan titik puncak pemulihan itu ada pada diri Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Tanpa penyelamatan, tanpa pengorbanan, kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak pernah sampai kepada pengampunan dan relasi yang diperbaiki dengan Allah kita. Sebab Tuhan Yesus adalah kurban yang sempurna. Kristus mengambil duri hukuman kita. Keadilan itu dipenuhi secara absolut dan kasih diberikan secara cuma-cuma, anugerah. Tapi jangan menjadi kasih yang murahan oleh karena sikap dan tindak laku kita dalam kehidupan. Rekonsiliasi di kayu salib. Makanya waktu kita gelisah hatinya, waktu pulang dari rumah itu, ya kita kembali ke kisah kita yang mungkin kita juga merasakannya, mengalaminya. Kita pada akhirnya sudah berdoa kepada Tuhan, akhirnya kita memberanikan diri untuk say sorry. Betul Bapak Ibu? Ya. Kita memberanikan diri untuk menegur. Meskipun ya kejadian itu, kesalahan itu sudah terjadi. Ya. Waktu kita gak siap, betul baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Menahan teguran itu atau tidak jadi memberikan teguran itu tidak. Tetapi terus terang karena kita mengasihi saudara kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita masih mengundang Allah sebagai sosok, menuding Allah sebagai sosok yang jahat saat ia menegur kita? Atau kita kini menyadari bahwa tegurannya adalah wujud kasih sejati. Yang mana Allah menolak membiarkan diri kita hancur. Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Teguran Allah adalah bukti bahwa kita masing-masing adalah milik kepunyaannya. Jadi masih tegakah kita menutup hati dan menjauh dari Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Yang telah menyelamatkan kita dari dosa kita. Mari berbalik dan terima tegurannya. Kenali kasihnya yang memulihkan. Maka di dalam kehidupan kita, kita bisa berani menegur rekan-rekan kita, saudara kita seiman. Dan jangan membiarkan dia jatuh di dalam kebinasaan. Tentunya dengan kasih dan hikmat dari Allah.
di dalam kehidupan kita juga. Marilah kita adalah orang yang lapang dada, membuka hati untuk berbagai teguran yang baik demi kemajuan kita, komunitas di tempat ini, gereja Tuhan, dan dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, sungguh kami mengucap syukur punya Allah seperti-Mu. Allah yang begitu mengasihi kami melalui teguran yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyelamatkan kami dari kebinasaan. Melalui teguran yang Tuhan berikan, kami memahami bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyayangi kami. Dan model seperti Engkau sajalah Tuhan yang mau kami hidupi di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam relasi dengan sesama kami ya Tuhan, kami benar-benar memancarkan kasih Tuhan yang berfokus kepada kasih dan juga keadilan Tuhan. Kebenaran kami pegang sehari-hari. Dan juga kami mengenakan kasih sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah relasi kami yang ada saat ini antara kami dengan Tuhan dan juga kami dengan sesama kami, boleh Tuhan perbaiki, boleh Tuhan pulihkan melalui firman Tuhan hari ini. Sehingga kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sungguh firman yang begitu indah. Biarlah firman yang telah disampaikan boleh terus menjadi berkat dan juga bekal di dalam kehidupan kita. Jemaat sekalian, kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita begitulah nyata dan juga tak terbatas. Maka dari itu sebagai ucapan syukur dan juga respons akan kebaikan Tuhan kepada kita, mari bawalah persembahan kita ke dalamnya dengan hati yang rela.
sama-sama sekali lagi katakan, Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihi. Benar Tuhan, Engkau mengasihi kami. Cara Tuhan mengasihi. Amin Tuhan. Cara Tuhan mengasihi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucapkan syukur atas berkat yang Kau berikan, dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Sebagai ungkapan syukur kita, ajarlah kami untuk selalu setia, murah hati, dan selalu mengandalkan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gerejawi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di minggu yang terakhir di bulan Juni ini kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara ingat sepanjang bulan ini kita berbicara tentang satu topik besar, yaitu menyatu di dalam tubuh Kristus. Minggu pertama kita belajar kita ini banyak anggota tapi kita adalah satu kesatuan. Kemudian minggu kedua kita belajar tentang bagaimana kita menerima ya orang-orang yang lemah. Kemudian minggu lalu penginjil Tona boleh mengingatkan kepada kita setiap orang punya karunia yang Tuhan titipkan. Saudara kita yang adalah satu anggota itu, kita memakai kemampuan, talenta, karunia yang Tuhan titipkan untuk kita boleh melayani satu dengan yang lain. Dan puncaknya saudara hari ini kita belajar bersama-sama, yaitu menyeimbangkan antara kasih dan teguran. Ya, saudara, supaya kita sebagai satu tubuh, saudara, kita yang sudah terlebih dahulu menerima teguran daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, maka saudara-saudara kita juga punya tanggung jawab untuk kita boleh menyatakan kasih, membawa teman-teman, saudara seiman kita untuk boleh hidup kembali di hadapan Tuhan. Tentu tadi sudah diingatkan melalui firman Tuhan, saudara, bagaimana kita meminta hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh berkata-kata, menegur, membawa orang yang bersalah atau keluar daripada apa yang menjadi jalan Tuhan kembali kepada jalan Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, mari sebagai keluarga besar, sebagai satu tubuh di dalam Kristus, kita boleh saling menopang, saling menguatkan, dan ketika Tuhan ingatkan engkau untuk berubah, jangan keraskan hati. Ketika ada saudara seiman mengingatkan engkau, saudara-saudara berilah dirimu dan evaluasilah diri, supaya ketika itu tidak benar, saudara kita kembali ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat penginjil Jonathan boleh memberkati kami melalui firman. Kiranya Tuhan terus pakai dalam pelayanan juga rencana-rencana ke depan. Dan juga teman-teman kita yang boleh melayani melalui ibadah KU2, Tuhan Yesus memberkati. Apakah di tengah-tengah ibadah kita ada yang pertama kali datang, saudara? Ada? Ada yang pertama kali ibadah di tempat kita? Ya, tidak ada ya. Walaupun di luar cuaca ada hujan, ya kita bersyukur kita boleh setia untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada dua hal yang ingin saya tetap mengingatkan kembali. Nanti tanggal 1 sampai tanggal 4 saudara ada dua momentum. Saudara, tanggal 1 sampai 2 ada camp sekolah minggu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kemudian tanggal
itu dari usia 4 SD sampai kelas 6 SD. Kemudian ada seal tanggal 3-nya dari usia balita sampai usia kelas 3 SD. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya cucu, punya kenalan, punya kerabat, keluarga yang masih kategori usia sekolah minggu ini, doronglah mereka untuk boleh hadir di dalam acara baik camp maupun sekolah Injil liburan yang diadakan di gereja selama 4 hari ini. Kiranya anak-anak dalam masa liburan ada firman Tuhan, ada komunitas rohani, ada kebersamaan yang indah. Tentu saudara, ini menjadi satu pengalaman yang indah yang mereka boleh lewati bersama-sama. Sebab itu hadirlah, doronglah mereka hadir dan doakan supaya acara ini boleh diberkati oleh Tuhan. Kemudian kami terus mendorong Bapak Ibu Saudara di tengah kesibukan. Saya tahu saudara kita sibuk. Saudara-saudara, luangkanlah waktu untuk boleh bersama-sama kita datang kembali ke gereja di pertengahan minggu untuk kita boleh belajar firman. Saudara, kita butuh firman. Kita butuh komunitas, saudara. Karena di tengah-tengah di luar sana, kita sudah capek, kita sudah banyak hal yang kita dengar, saudara. Saudara, kalau kita tidak diisi firman, saudara, kalau tidak ada komunitas yang bersama-sama menguatkan kita, mensupport kita, saudara-saudara, kita tuh pelan-pelan, saudara, kita bisa seperti ya kayu yang sebatang itu, saudara. Lama-lama kita bisa lemah, lama-lama kita bisa ciut, saudara. Kenapa? Karena kita tidak datang kepada sumber. Saudara, kita tidak melekat kepada saudara-saudara seiman. Sebab itu saya mendorong saudara-saudara, engkau yang punya waktu, saudara, ayo pakai waktu yang ada untuk kita sama-sama kita boleh bersekutu. Dan saya percaya ketika kita dekat kepada Tuhan, ya, ada banyak hal yang kita boleh semakin tangkap, kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Kiranya kita boleh sama-sama boleh bertumbuh menjadi komunitas, menjadi keluarga, menjadi satu tubuh Kristus yang boleh sama-sama kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Demikian warta, saat ini saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah berita pengutusan yang berkata kepada kita, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Biarlah kita terus membawa kepada Tuhan kita yang adalah Sang Gembala Agung, Sang Kepala Gereja, Sang sumber hidup kita. Teruslah hidup di dalam Tuhan dan melekat di dalam Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita. Kita tutup ibadah, naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan biarlah ibadah hari ini, pujian, doa, komitmen kita, firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kita. Saudara-saudara, mari kita bukan hanya sekedar kita tahu, tapi biarlah kita boleh menghidupi firman itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kiranya Allah Tritunggal itu, Allah sumber berkat itu, mencurahkan berkat bagi setiap kita. Kiranya kasih sayang, kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, persekutuan, pertolongan dari arah Roh Kudus menyertai akan setiap kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.